Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu, masih bersama platform edukasi digital, inovatif dan transformatif Doba Indonesia bersama saya Ahmad Hasimi Bisono, CEO sekaligus founder dari Pediscare Malang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dapur ya, tentang rumah tangga ya, strategi manajemen dan pemasaran dari bisnis perawatan lokal modern ini. Oke. Nah, sebagai leader, sebagai owner atau founder ya dari bisnis ini, tentu ini satu hal yang merupakan kompetensi tambahan ya bagi Anda sekalian ya. Barangkali tidak terlibat secara teknis sebagai pemberi pelayanan, akan tetapi lebih kepada peran manajerial ya. Dan memang ada beberapa sisi ya khusus atau unik dari model bisnis ini yang Bapak Ibu semua perlu pahami dan diterapkan nantinya. Oke, nah apa saja yang akan kita bahas ya pada sesi kali ini? Mulai yang pertama adalah kita marketing dulu ya. Jadi bagaimana kita berupaya ya agar produk kita ini segera bisa didengar infonya oleh masyarakat dan sampai pada telinga-telinga yang memang membutuhkan gitu ya. Jadi bisa menjangkau target-target spesifik yang sesuai dengan profil dari user kita. Oke. Oke, terus yang kedua nanti kita akan bahas juga ya beberapa poin krusial, poin esensial dari optimasi platform digital ya. Nah, tentu tidak akan detail seperti pelatihan digital marketing dan semacamnya, akan tetapi at least prinsip-prinsip dasar ya yang wajib kita pakai ya supaya platform kita ini benar-benar apa ya reach-nya itu bagus, jangkauannya bagus sehingga bisa menghasilkan awareness yang baik di masyarakat. Oke. Nah, yang ketiga ini nanti yang sedikit agak rumit mungkin ya, bagaimana kita nanti poin-poin penting dalam manajemen aset, manajemen SDM, dan juga keuangan. Nah, ini ada satu gambar ya, slide yang cukup sibuk saya rasa. Kita coba lihat dari sisi kiri dulu ya. Nah, pertama nih, kita dalam mengembangkan model bisnis ini perlu mapping dulu ya, revenue stream, sumber-sumber income ya. Jadi potensi uang kita ini masuk dari mana saja gitu ya. Yang utama tentu adalah dari pelayanan pasien ya, pelayanan pasien yang datang ke tempat praktek kita ya. Nah, supaya mereka bisa datang, tentu akses informasi ya terkait bisnis kita ini harus bisa semudah mungkin ditemukan. Sehingga ketika mereka searching, ketika mereka membutuhkan informasi segera, ini yang akan muncul adalah bisnis yang kita kelola ya. Oleh karenanya Bapak Ibu semua wajib nih mempersiapkan ya sosial media, website, kemudian juga Google ya, Google My Business ya. Dan secara offline adalah jejaring dari teman-teman tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa diajak kerjasama. Oke ya, yang warna ungu ini sebelah kiri Anda adalah yang utama ya. Kemudian sumber income kita juga akan datang dari vendor ya atau provider produk-produk wound care ya. Dari pemakaian dressing ini juga akan menghasilkan income ya bagi kita ya. Tentu ini sangat dipengaruhi nanti dari negosiasi kita dengan provider ya. Seperti apa offer-offer yang kita bisa dapat ya dan bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dikolaborasikan sehingga akhirnya kedua belah pihak bisa sama-sama memperoleh benefit gitu ya. Oke. Nah, eh, dari sumber-sumber income tadi ya kita akan bisa apa ya kategorikan ya revenue streamnya ini dari mana ya umpan uang atau kategori pemasukannya. Oke, kalau dari pasien maka akan ada dua ya jasa pelayanan dan ada fee home care ya ketika kunjungan dilakukan di rumah. Oke, kemudian dari produk sendiri kita bisa mendapatkan diskon khusus ya karena kita sebagai fasilitas kesehatan tersendiri ya. Dan dari situ nanti kita akan bisa men-setting harga ya, harga produk yang akan dipakai oleh customer maupun harga produk yang nantinya mungkin ya kita akan distribusikan juga ke jejaring-jejaring kita yang ada di daerah yang mereka ini memiliki akses yang terbatas kepada produk-produk perawatan luka modern. Oke. Nah, dari sisi kiri ya, saya rasa itu dia sumber-sumber pemasukan ya yang kita mesti mapping ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu ini bisa
dikembangkan lagi Bapak Ibu ya. Misal kita juga menjual alat kesehatan, kita juga memberikan pemeriksaan kesehatan sederhana ya, atau terapi-terapi tambahan yang lain ya. Misal ada fisioterapi tadi ya, atau ada visit dokter. Nah, itu juga akan menjadi sumber income tambahan. Oke. Nah, next adalah expenses atau pengeluaran. Kita bisa lihat nih di sini nih. Nah, aset-aset ya yang memang harus dibiayai secara rutin ya, bahan medis habis pakai, instrumen dan lain sebagainya ya. Itu yang sifatnya fisik ya, bisa dilihat di atas ya, aset-aset fisik. Ada bangunan ya, ada BMHP, instrumen medis, ATK ya, furniture dan operasional yang lain ya. Yang mana ini sifatnya fisik ya. Terus ada juga yang non fisik ya, seperti di samping ini ya. Nah, ini pemasaran ya, biaya marketing, kemudian optimasi digital platform ya, membuat konten ini juga butuh biaya ya. Kemudian pelatihan-pelatihan staff di awal ya, jika staff kita belum pelatihan ya, termasuk magang serta gaji rutin ya yang diberikan ke staff kita ya. Nah, dari sini nanti kita bisa kategorikan misal ya menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran insidental. Oke ya. Nah, nanti kita akan banyak bermain di sini Bapak Ibu ya. Dari pengeluaran dan pemasukan ini kita kelola dengan secermat mungkin. Supaya apa? Supaya operasional kita, supaya pengeluaran kita ini kita pastikan bisa tercover oleh income. Dan income kita benar-benar digunakan secara tepat sasaran, ya. Tidak ada yang berlebihan dan juga tidak kurang. Nah, gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat ya di mana potensi-potensi eh, masalah ya yang mungkin muncul dari pengelolaan biaya-biaya ini. Oke. Nah, dari ilustrasi singkat tadi ya terkait pemasukan dan pengeluaran, in the end kita perlu melakukan segmentasi ya, segmentasi neraca keuangan ya, anggaran. Nah, gitu ya, untuk aspek SDM, untuk aspek marketing, sarana prasarana, dan untuk keuangan sistem keuangan itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang mulai dengan skala yang kecil ya, maka fungsi manajerial ini sebagian juga akan kita tugaskan pada staf pelayanan yang ada, gitu ya. Jadi mereka selain di pelayanan juga ada fungsi administratif dan manajerial. Oke, untuk memastikan sistemnya berjalan bagus, cash flow uang ini rapi ya, tidak ada kebocoran. Aliran barang juga demikian ya, barang keluar, barang masuk itu terdokumentasi dengan bagus ya. Nah, ini akhirnya menjadi tugas atau job deskripsi tambahan dari staf kita ya. Tapi kalau kita mulai dengan SDM yang cukup mumpuni ya, kita bisa tunjuk nih ya terpisah dari tim pelayanan ya memang staf yang bertugas untuk manajerial ini ya sebagai sekretaris kita ya. Nah, dari sini Bapak Ibu dengan sistem yang sudah berjalan, nanti kita akan bisa ya, in the end menentukan financial position kita. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ya, seperti apa posisi keuangan dari bisnis kita, seperti apa evaluasi dari strategi yang sudah kita jalankan ya, dan perbaikan-perbaikan apa yang kita bisa usulkan ya ke depannya supaya situasi keuangan ini terus membaik dan berkembang ya. Nah, yang pertama, kita akan lihat ya dari mana sih sumber-sumber pasien ya yang akan menggunakan jasa kita ya. Yang terbanyak memang adalah dari rumah sakit tentunya. Pasien-pasien pasca rawat inap gitu ya, atau pasien-pasien yang memang ya sudah berobat ke rumah sakit tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, gitu ya. Oke, sehingga di sini penting ya bagi kita untuk memiliki jejaring sejawat di rumah sakit ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua adalah staf dari rumah sakit, ini akan menjadi advantage ya, akan menjadi kelebihan tersendiri di mana Anda bisa langsung berinteraksi dengan pasien ya. Bukan berarti kita mengambil pasiennya rumah sakit tidak, tetapi pasien itu berhak memilih ya di mana dia akan dirawat dan pelayanan seperti apa yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya gitu ya. Nah, beberapa rumah sakit Bapak Ibu semua sudah aware ya dengan perawatan luka modern dan memang ingin meningkatkan perawatannya sehingga bisa memang secara formal juga bekerja sama ya. Oke, next fasilitas umum. Nah, ini sifatnya sangat general ya. Oke, jadi dalam memperkenalkan produk kita, kita mesti bisa menjangkau fasilitas-fasilitas umum tempat
eh, berkumpulnya masyarakat gitu ya. Disitulah informasi kita berikan ya. Disitulah orang mulai tahu ya produk kita. Oke. Jadi kita bisa melakukan offline marketing di situ ya, mulai dari penyuluhan, flyer maupun dalam bentuk apa? CSR ya, pengabdian masyarakat. Oke. Kemudian ada juga rekan-rekan sejawat kita yang praktek mandiri ya, praktek umum, akan tetapi mungkin ketemu kasus-kasus luka yang kompleks, sehingga tidak sesuai dengan model pelayanan yang dia jual. Ya, kadang itu ada teman bidan, ketemu luka dekubitus. Oke, nah kita bisa kerjasama. Ada teman-teman dokter umum mungkin ya yang ketemu luka diabetes yang besar dan berat, rumit. Nah, sehingga tidak mungkin ditreatment di sana. Nah, itu kita bisa sinergi kolaborasi ya, kolaborasi rawat. Mungkin juga ada sistem reward di sana ya, bagi sejawat-sejawat yang mengkolaborasikan pasiennya ke kita, bisa jadi kita offer berapa reward gitu ya. Nah, ini sumber pasien yang ketiga, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah ini, yang hampir unlimited ya, peluangnya adalah sumber pasien dari dunia maya. Dia bisa datang dari mana saja ya, bahkan ya dari luar kota atau luar provinsi atau luar pulau bahkan ya, sampai kontak dengan kita ya. Nah, dari situ kita bisa secara signifikan nih menambah jumlah pasien dan menjangkau pasien secara lebih luas ya. Kabar baiknya apa? Literasi digital ya. Orang-orang sekarang lebih melek dengan media sosial, lebih melek dengan search engine ya, sehingga mereka rajin cari info dan melakukan riset kecil-kecilan versi mereka sendiri terkait berbagai kebutuhan mereka yang ingin dipenuhi. Termasuk di sini adalah perawatan luka ya. So, jangan dianggap remeh nih Bapak Ibu ya, platform online ini ketika Anda ingin mengembangkan bisnis perawatan luka. Oke, nah ketika kita sudah mengidentifikasi lini-lini ya dalam manajemen bisnis kita, next adalah kita perlu mengelola dengan baik ya. Oke, yang utama adalah uang ya di sini. Perlu ada SOP ya terkait keuangan. SOP penyetoran uang ya. Bagaimana uang yang sudah masuk ini akan lari kemana, didokumentasikan seperti apa gitu ya. SOP pembayaran dan pengadaan ya. Ketika BMHB ini butuh pengadaan, butuh pembayaran kepada vendor seperti apa gitu ya. Sekaligus apa? Perekapan dan pelaporan. Nah, ini semua harus ada SOP dan instrumennya ya. Sehingga kita bisa pastikan alurnya itu rapi dan tidak ada kebocoran. Oke, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu jika tidak ada SOP-nya ya. Jadi kalau tidak ada SOP-nya itu kita nggak akan punya ini. Yang kedua, nggak punya ritme keuangan akhirnya ya. Sehingga apa? Uang itu keluar masuk setiap saat tanpa bisa dikontrol dan dipantau. Sehingga pada akhir bulan misalkan sangat sulit bagi kita untuk mengevaluasi posisi keuangan kita sekarang bagaimana. Gitu ya. Oke, jadi dengan adanya SOP itu kita akan punya ritme keuangan. Ya, kita nanti harus membentuk ya periode di mana tidak ada pengeluaran dan pembayaran apapun ya. Yang utama adalah pengeluaran. Oke. Misalkan dalam 1 minggu ya dari 1 bulan itu kita harus memiliki ritme di mana tidak ada pengeluaran apapun. Nah, ini penting untuk apa? Untuk jeda perekapan dan pelaporan ya. Yang mana ini harus konsisten setiap bulan. Nah, dari sinilah kita akan bisa membentuk neraca nantinya seperti apa posisi keuangan dari bisnis kita, gitu ya. Oke, terus identifikasi potensi kebocoran. Kebocoran ini adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak perlu, sehingga akhirnya apa? Jadi nggak efisien, ya. Contohnya apa? Pengeluaran yang redundant. Ya, kita mengeluarkan mengeluarkan uang untuk produk A. Ternyata sebagian dari produk A ini dipakai, sebagiannya lagi tersimpan secara tidak rapi dan tidak terdokumentasi, sehingga akhirnya dianggap habis. Nah, terus kita lakukan pengadaan lagi. Nah, ini akan menjadi suatu pengeluaran yang redundant ya, barangnya ada tapi kita masih nyetok lagi. Oke. Terus yang kedua adalah produk yang stagnan. Nah, ini juga ada beberapa produk ini yang memang hot item ya, perputarannya cepat. Ada juga produk yang perputarannya cenderung lambat. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi akhirnya untuk produk yang perputaran lambat, berarti kita tidak perlu pengadaan rutin dan tidak perlu dengan jumlah yang besar. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa menimbulkan kebocoran nih, keuangan ya. Barang-barang yang perputarannya lambat kita terus stok ya tanpa terpantau, akhirnya expired. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Oleh karenanya perlu juga SOP perekapan dan pelaporan barang nih. Ya, produk-produk habis pakai terutama. Oke ya, nah dari situ akan dihimpun ini oleh yang namanya koordinator keuangan nih ya. Oke, pangkalan dari semua transaksi akan direkap di situ ya.
Sehingga nanti dari masing-masing unit-unit keuangan ini ya, Wooncare, Sarpras, marketing ini semua bisa teralokasikan dengan tepat ya, sudah sejauh mana masing-masing divisi atau departemen ini berkontribusi terhadap produktivitas dari bisnis kita. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak ya teman-teman kami yang masih lemah nih dalam hal ini dan sering nanya ya ke kita. Jadi sudah mereka itu merasa ya sudah merawat banyak pasien gitu ya. Akan tetapi di akhir bulan ya ketika selesai membayar gaji, membayar stok dressing dan produk lain, kok sepertinya nggak ada sisa. Nah, ini kan sesuatu yang sangat berbahaya ya. Kita tidak tahu posisi neraca keuangan pada akhir bulan ini sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak boleh ya dibiarkan terlalu lama. Harus segera dicarikan pola dan solusi. Oke. Nah, next kita lanjut ke kebutuhan dan manajemen ini Bapak Ibu, PMHP dan instrumen ya. Jadi instrumen wound care kita perlu tahu ya, ada banyak nih, ada sterilisator, berbagai macam alat untuk treating the wound ya. Itu kita wajib adakan. Terus teknik merawatnya ya harus tepat. Jadi mulai dari dekontaminasi hingga sterilisasi, gunakan bahan dan metode yang tepat sehingga alat ini terjaga kualitasnya, tidak cepat rusak ya. Oke, bahan medis habis pakai juga sama ya, ada yang umum ya seperti kaca, plester, bandaging atau krep ya. Ada juga yang spesifik, misalkan jenis-jenis antiseptik, jenis-jenis balutan antibakteri, jenis-jenis balutan yang sifatnya manajemen dari kelembapan. Nah, itu semua spesifik ya. Nah, kita perlu identifikasi. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan aspek manajerial ya. Kita tentu ingin semua bisa berjalan by system. Oke, sehingga kita harus wajib ya membuat banyak sekali SOP di semua lini manajerial bisnis kita. Ya, mulai dari pengadaan, penyiapan barang, perekapan dan monitoring, penyimpanan hingga controlling expired date nih, kalau terkait dengan instrumen dan bahan medis habis pakai. Ya, jangan sampai semua asal pengadaan, asal numpuk terus asal keluar. Nah, itu bahaya sekali ya karena harga produk wound care ini juga tidak bisa dibilang murah Bapak Ibu ya. Dan kesalahan kecil tapi rutin dilakukan itu bisa menjadi sumber defisit yang signifikan in the end. Oke, nah jadi kita benar-benar harus cermat di sini. Ya. Nah, next adalah eh, partnership ya dengan vendor-vendor PMHP dan instrumen. Ini sangat bisa dilakukan ya dan mereka sendiri di masa-masa sekarang nih seperti masa pasca pandemi sedang sangat aktif sekali berjejaring ya membuka kembali pasar dan komunikasi dengan para klinisi wound care. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk kolaborasi ya yang sinergi saling mensupport satu sama lain sehingga benefitnya itu bisa dirasakan di kedua sisi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini penting ya. Jadi kita juga butuh produk, produk juga butuh kita. Jangan sampai kita itu hanya digunakan oleh produk atau sebaliknya kita hanya cari untung dari produk tapi nggak membantu mereka. Nah, itu nggak sehat ya mindsetnya. Jadi harus bisa jadi rekanan yang mutualisme. Oke Bapak Ibu ya. Oke, nah next ini yang seru ya, favorit saya ini adalah optimasi platform digital ya. Saya sangat suka sekali melihat ya masyarakat kita sekarang ini sangat sangat literate ya dengan platform digital ya. Jadi kita banyak sekali menerima DM di Instagram, menerima komen dari Google gitu ya, menerima komen dari website itu banyak sekali ya yang bertanya, minta tips atau bahkan yang memang mau reservasi pelayanan. Oke, oleh karenanya platform digital ini akan menjadi showcase, menjadi etalase kita dilihat oleh calon customer. Kalau platform digital kita, mohon maaf ya, kaleng-kaleng, tidak ada penampilan yang bagus, kata bahasanya kacau, banyak tipe. Nah, itu langsung bikin orang rugi. Bukan apa rugi, ragu ya. Bikin orang ragu. Nah, akhirnya kita yang rugi gitu loh ya. Bikin platform digital bukannya jadi branding malah mendowngrade. Oke, tapi sebaliknya ketika kita bisa menampilkan showcase yang bagus di platform digital kita, itu efek trust yang terbangun itu sangat kuat dan immediate atau cepat ya. Oke. Nah, apa saja nih setidaknya yang kita harus mainkan ya? Pertama dan utama adalah Google Search. Oke, Bapak Ibu. Orang cari informasi sekarang buka Google. Sehingga wajib bisnis Anda ini bisa terbaca oleh Google. Sehingga
Anda harus register nih, bikin Google account. Ya, bikin Google account, terus bikin Google My Business, apa itu? Integrasikan dengan Google Maps. Ya, begitu kita sudah masuk Google Maps, ini sudah terbuka banyak sekali jalan ya. Karena Google Maps ini menjadi afiliasi dari banyak aplikasi yang lain ya, seperti Gojek, Grab, Shopee dan lain-lain itu semua afiliasi dengan Google Maps. Oke, website ini adalah yang inti ya, tapi dia levelnya advance ya, karena membuatnya itu nggak mudah ya, tapi sebaiknya memang diupayakan ya. Mungkin tidak di awal kita bisa mulai dari Google dan media sosial dulu ya, Instagram, TikTok, Facebook ya, dan bisa juga kita main di YouTube ya. Nah, YouTube ini akan menjadi support yang sangat bagus sekali ya dari media-media yang ada di atasnya itu ya, Google dan juga media sosial. Dengan adanya YouTube ini akan menjadikan kredibilitas kita ini makin bagus ya, akan semakin melengkapi showcase kita kepada customer. Oke, nah terus selesai bikin apakah sudah ya, sudah dibaca di Google nih, apakah sudah? Tentu tidak ya, tidak berhenti di situ. Later on ya, kita perlu optimasi. Jadi yang sudah kita buat ini gimana caranya biar efeknya itu bisa melarikan bisnis kita ya. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan berkenalan nih dengan yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Ketika orang search misalkan ya, perawatan luka Banyumas. Nah, gimana ketika orang Banyumas cari perawatan luka, itu yang keluar langsung punya kita duluan. Nah, itu dibutuhkan namanya optimasi Bapak Ibu ya. Dari optimasi ini banyak komponennya ya, mulai dari hashtag, keyword, penggunaan heading, subheading, kemudian juga intensitas komen, review, dan rating dari Google. Nah, ini juga akan berpengaruh. Nah, saya rasa itu nanti akan ada topik tersendiri ya untuk membahas ini, tapi Anda perlu tahu dan perlu membaca terlebih dahulu. Oke? Dan ini diterapkan pada semua platform Bapak Ibu. Jadi semua platform kita yang mulai dari website sampai YouTube tadi itu punya warna dan karakter yang sama, terutama dalam hal keywords dan hashtag ya, sehingga akan menjadi satu traffic data yang satu warna ya, mewakili warna dari bisnis Bapak Ibu semua. Sehingga ada orang yang mencari warna ini, langsung keluar nih warna Anda, direkomendasi pertama oleh Google. Nah, ini yang penting ya, jadi optimasi. Oke. Nah, sebelum optimasi, saya rasa ini deh basicnya, konten marketing dulu. Oke, jadi di website Anda ya, di Google My Business Anda, di media sosial itu kontennya harus bagus. Ya, baik itu gambar, baik itu teks maupun video. Itu harus benar-benar direncanakan dan diskenariokan. Sehingga informasinya itu yang ingin Anda sampaikan benar-benar bisa ditangkap ya oleh customer Anda, dan secara tampilan pun memberikan kesan yang bagus. Nah, ini prinsip marketing digital yang paling dasar. Ya, kita nggak ngomong optimasi dulu, tapi kontennya dulu deh. Berbicara nggak kontennya? Nah, itu ya, itu yang harus Anda perhatikan nih. Kalau dari segi konten sudah oke, frekuensi dan intensitas bagus, nah baru nanti kita optimasi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya rasa satu hal yang kekinian banget ya, dan mungkin dulu ya, kita sebagai tenaga kesehatan nggak sampai ke sini mikirnya. Tapi inilah dunia kita sekarang ya, so kita harus catch up ya, mengupdate strategi manajemen kita sampai pada optimasi platform digital. Oke ya, nah dari sini Bapak Ibu kita sudah kupas nih secara singkat, jelas dan padat tadi komponen-komponen model bisnis ya, mulai dari yang pertama apa? Revenue stream, sumber-sumber pemasukan dan juga pengeluaran ya. Kemudian yang kedua tadi adalah pentingnya SOP ya dalam hal manajerial sehingga memastikan semua proses bisnis ini on the track ya, efektif dan efisien. Oke, yang terakhir adalah platform digital ya, menjadi sangat krusial dalam masa-masa awal ya, rintisan atau startup bisnis kita di masa pasca pandemi. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di topik yang terakhir adalah wrap up dan RTL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.